Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terus terang ini masih menggeh-menggeh karena tembak langsung dari bandara ke sini, landing jam 9. Yang saya hormati Ibu Esti Wijayanti, politisi PDI yang luar biasa, dan iki Bapak Wasingatu, Ibu. Kemudian Ibu Dina Mariana dan juga Desinta Dwi Asriani, dosen sosiolog UGM, dan juga Vina Itriani, MA, wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian. Bapak dan Ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku, cucuku, karena saya sudah tua. Sebetulnya kalau kita bicara masalah pemilu 2024, jelas tantangannya akan lebih berat karena kita dalam kanal pemilu kita lihat bahwa suara politik perempuan adalah upaya untuk semakin memberikan ruang bagi perempuan agar menjadi arus utama dalam pemilu 2024. Banyak prestasi bagi perempuan dalam pemilu 2019. Mungkin diantaranya saya dan Mbak Isti. Namun ada banyak juga catatan kritisnya. Setidaknya prestasi bisa dilihat dari partisipasi perempuan yang menggunakan hak pilihnya di TPS dan partisipasi perempuan yang menjadi calon anggota legislatif dari sisi pemilih. Perempuan menjadi kontributor terbesar dalam memberikan suaranya di TPS. Dari total 100,2 juta pemilih yang datang ke TPS adalah pemilih perempuan yang datang ke TPS sebanyak 80,8% dari total 100,2. Ke TPS, dari pemilih yang datang ke TPS itu 51,16%. Ini adalah rekap hasil penghitungan suara KPU tahun 2019. Begitu juga dari sisi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif. Untuk DPR RI berhasil mencapai 40,1% atau 3.195 atau 3.195 atau dari 7.970. Jadi jauh melampaui affirmative action 30%. Dan ini adalah buah dari perjuangan kita bersama yang mendorong afirmasi action bagi peserta pemilu di Undang-Undang Pemilu dengan klausul menyertakan keterwakilan perempuan 30%. Namun dari dua sisi tersebut belum berhasil mendorong keterwakilan perempuan di parlemen sesuai batas minimal 30%. Dari 575 kursi di DPR, keterwakilan perempuan yang lolos ke Senayan hanya 118 orang atau 20,52%. Belum lagi dari sisi penyelenggara, keterwakilan perempuan di Bawaslu RI dan KPU itu pun juga belum mencapai 30% keterwakilan perempuan. KPU Bawaslu ini adalah salah satu juga lembaga negara yang tentunya harus diisi oleh keterwakilan perempuan sebanyak 30%. Jadi tantangan pemilu dan pemilih serentak 2024 bagi perempuan berkaca pada pemilu 2019. Ada 5 tantangan yang akan dihadapi kaum perempuan pada pemilu 2024. Yang pertama, tantangan regulasi. Regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu masih belum menegakkan gender equality secara menyeluruh.
ada perbedaan perlakuan bagi peserta dan penyelenggara. Baik peserta pemilu, klausul affirmative action keterwakilan perempuan yang paling sedikit 30% adalah dibubui kata menyertakan, sehingga menjadi wajib, sementara bagi penyelenggara KPU dan Bawaslu itu memperhatikan. Nah, disinilah tidak menjadi suatu kewajiban. Jadi dalam implementasinya, regulasi ini menyulitkan kaum perempuan dalam mencapai 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, pada kontestasi pemilihan serentak, regulasi undang-undang pemilihan belum ada kebijakan affirmative action, sehingga keterwakilan perempuan masih menjadi tantangan. Nah, mungkin ini yang perlu kita diskusikan sebanyak mungkin, sesering mungkin, karena ini akan mendorong yang mana kita masih sangat takut ya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Yang berikutnya adalah pada sisi kultur. Ini juga masih banyak ditemukan budaya selain patriarki dan politik maskulin. Hal ini berkaca dari pemilihan serentak tahun 2020 yang belum adanya political will partai politik yang tentunya serius untuk mendorong kader terbaik perempuan di Pilkada 2020. Ditambah lagi kuatnya politik dinasti. Kemudian juga budaya masyarakat patriarkis yang mendahulukan pemilih laki-laki ketimbang perempuan, dan termarginalisasinya kelompok rentan dalam proses pemilu. Tadi saya juga mengumpamakan bahwa sebetulnya kemauan politik dari partai politik ini penting, khususnya bagi anggota parpol yang ada, anggota perempuan yang ada di partai politik, itu harusnya ikut juga mendorong. Karena disinilah kita sudah bisa melihat, karena di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI itu ya walaupun di situ tergambarkan sebagai wakil daripada kelompok golongan maupun partai politik, tetapi di situ kita sudah bisa mencapai 30%. Ada satu provinsi yang semuanya isinya perempuan, itu adalah Sumatera Selatan. Nah, ini sesuatu yang mungkin perlu dipelajari dan perlu dikawal di partai-partai politik untuk memberikan simbol-simbol bahwa ternyata di partai politik itu juga perlu ada pendekatan. Saya selalu, walaupun saya tidak berafiliasi di partai ya Mbak, tapi saya selalu mendatangi ketua-ketua partai. Saya keliling, boleh tanya Mbak Isti, saya selalu keliling. Yang pertama tentu saya harus melakukan pendekatan dengan jumlah perempuan yang ada di partai politik, sehingga kita bisa membicarakan itu dengan dalih, dengan kata-kata bahwa di sini anggota partainya itu perempuannya banyak loh. Terus yang kedua, saya datangi lagi di salah satu partai, aku nggak boleh nyebut nama partainya ya, karena di sini ada banyak kelemahan dan kelebihannya. Ada satu partai politik yang selalu sangat sulit untuk mendorong perempuan, di mana perempuan itu selalu menjadi di nomor 2-kan. Ada satu peristiwa yang saya ngotot dengan salah satu ketua partai, saya bilang, kenapa mesti perempuan yang harus mengalah terhadap laki-laki? Masalahnya begini Bu, istrinya itu sudah 2 kali di anggota DPR. Masuk sekarang ini nggak boleh gantian sama suaminya. Oh, kata gantian. Ini sangat mengerikan sebetulnya. Saya tetap ngotot, ya itu biasalah. Saya itu kalau ngotot tuh paling, ya Bu Erlina ya. Nah ini dinasnya Pak Gubernur tuh biasa saya ngotot. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita sadari sekarang adalah pada sisi pencalonan, di mana kandidat perempuan belum semuanya konsisten membawa agenda perjuangan perempuan.
Ini yang selalu saya keluhkan kepada anggota Dewan, tidak hanya di DPR, tapi di DPD pun sering kali terdengar hanya dijadikan pelengkap di anggota di DPR-nya. Jadi kalau mau masuk di Dewan itu hanya sebagai pelengkap. Yang keempat, pemilih perempuan masih belum memiliki kesadaran untuk menitipkan suaranya kepada kandidat perempuan yang memiliki rekam jejak bagus dan mau memperjuangkan nasib perempuan. Nah, ini yang kadang-kadang kita juga harus melakukan, bahwa kadang-kadang saya juga kalau ketemu ketua partai, ya ketemu Pak SBY, ketemu ketua partai yang lain, ketua PKS, ini saya selalu menitipkan, Pak tolonglah, paling sedikit masuk perempuan dari unsur partai politik itu betul-betul bisa terjaring perempuan yang potensial. Jangan seperti yang pernah dilakukan utusan dari mana itu, Kepulauan Riau. Saking harus memenuhi 30% untuk masuk, itu penjual gula di pasar diciduk, didadekke caleg. Akhirnya pada waktu penataran caleg, itu dia langsung polos. Tapi setelah itu ternyata dia mau belajar. Jadi learning by doing-nya itu ada di DPR, di lembaga legislatif. Dan tapi untuk periode keduanya dia tidak terpilih lagi. Dan dia akhirnya masuk di Badan Anggaran kalau nggak salah Mbak Isti. Waktu itu saya lupa mengenalkan sama Mbak Isti. Nah ini saya kira hal-hal seperti ini yang mungkin yang kelima itu dari kultur masyarakat itu masih sedikit organisasi yang vokal menyuarakan isu-isu perempuan dalam pemilu. Isu-isu politik ini penting, Mbak. Ini banyak undang-undang, ya kan? Yang penting untuk isu-isu tidak merugikan kaum laki-laki, kaum pemilih, atau tidak merugikan partai politik. Tapi justru isu-isu ini harus bisa kita tonjolkan, di mana kita sudah merancang undang-undang banyak juga dari lembaga legislatif, undang-undang yang banyak melindungi kaum perempuan misalnya. Tapi misalnya undang-undang PKS, ini yang tidak setuju memang banyak laki-laki yang melakukan kekerasan seksual. Jadi ini waktu itu kita tempurnya cukup lama. Yang masih belum bisa kita laksanakan adalah undang-undang PPRT, pekerja rumah tangga. Nah ini yang mungkin kasus-kasus ini yang bisa kita munculkan terus, sehingga kita dalam hal ini adalah kolaborasi adalah kunci. Karena itu membumikan dan mengarustamakan perempuan dalam pemilu 2024 perlu ada keniscayaan, di mana di tengah maraknya patriarki, suara perlu lebih bersuara lantang menyampaikan aspirasi dan kebijakan yang pro terhadap perbaikan nasib. Kita mulai dari sedikit lah, banyak isu-isu, banyak yang perlu kita perjuangkan, banyak yang perlu kita diskusikan. Kalau ada kasus di tengah masyarakat, mungkin kita jaringan perempuan bekerja sama berkolaborasi dengan jaringan LSM atau unsur pemerintah daerah, ini bisa kita munculkan untuk bagaimana kita bisa melakukan atau bisa menyampaikan aspirasi dan kebijakan yang perlu terhadap perbaikan nasib. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hal-hal tersebut tentu ada perbaikan nasib perempuan dan kesejahteraan sosial, dan juga suara itu akan terdengar lantang jika disuarakan bersama-sama melalui kanal bersama, yakni suara politik perempuan. Dengan banyaknya pemilih perempuan, banyaknya kandidat perempuan, dan banyaknya gagasan segar yang disampaikan di portal Suara Politik Perempuan, bersama-sama baik peserta penyelenggara, partai politik, pemerintah, organisasi perempuan, dan organisasi masyarakat sipil,
lainnya, maka suara politik perempuan akan menjadi arus utama yang akan diterima masyarakat banyak, yaitu adalah kuncinya kolaborasi. Pagi ini sebetulnya saya harus menghadiri pertemuan di Jakarta, di mana ada pertemuan kaukus perempuan politik pada pagi hari ini. Di sini kolaborasi dari partai-partai politik untuk bisa membahas kira-kira kaukus perempuan politik harus menggarap di 34 provinsi plus provinsi baru. Ini juga harus betul-betul dilakukan progres bagaimana kaukus perempuan politik bergerak untuk membantu perempuan di seluruh Indonesia. Saya kira demikian saja, terima kasih. Selamat berdiskusi, walaupun pilihan saya pagi ini di UGM tidak di kaukus perempuan politik, tapi saya berharap dalam merumuskan strategi terbaik dalam mendorong perempuan menjadi arus utama pemilu 2024 akan lebih baik lagi dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.